Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial perawatan berkala pada sepeda motor bebek. Yang pertama adalah pengecekan atau pemeriksaan pada busi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas busi dengan menggunakan kunci busi. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada celah busi dengan menggunakan filler gig. Carilah ukuran filler gig yang sesuai dengan celah busi. Biasanya celah busi yang masih normal adalah celah busi yang memiliki ukuran 0,50 mm sampai 0,80 mm pada motor bebek. Berikutnya, jangan lupa untuk mengecek kap busi dengan menggunakan multitester. Jangan lupa juga untuk menyetel multitester ke satuan ohm. Masukkan kabel plus dan min ke dalam kap busi dan tidak perlu khawatir terbalik karena pengukuran hambatan tidak memiliki polaritas. Di sini hasilnya kap busi masih normal pada motor Yamaha Jupiter Z. Lihat juga pada bagian elektroda busi. Biasanya warna elektroda busi yang masih normal memiliki warna coklat kemerahan, seperti pada motor Jupiter Z ini. Yang kedua, pemeriksaan baterai atau baterai aki. Untuk memeriksa aki, kita juga harus menggunakan multitester. Dan jangan lupa untuk di-setel ke DC volt. Pastikan kabel plus dan min tidak terbalik saat ditempelkan karena baterai aki memiliki polaritas antara kutub positif dan kutub negatif. Karena aki sudah tidak normal, maka hasil juga sudah tidak akurat. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan tegangan pengisian. Dan hasilnya pun sama, sudah tidak akurat lagi hasilnya. Jika mengalami hal seperti ini, alangkah baiknya aki harus segera diganti. Yang ketiga adalah pemeriksaan kelistrikan. Karena aki sudah tidak normal, maka menyalakannya harus dengan celah. Di sini lampu riting kanan dan kiri masih nyala. Lampu indikator netral gigi 1, 2, 3, 4 juga masih normal. Jadi lampu-lampu indikator masih dalam keadaan normal. Selanjutnya pengecekan lampu depan. Di sini lampu depan jauh dan dekat sudah tidak berfungsi. Bila mengalami hal tersebut, maka harus segera diperbaiki. Lakukan juga pemeriksaan sein lampu kanan dan kiri lampu depan. Lampu sein depan kanan dan kiri masih normal. Jangan lupa juga untuk mengecek lampu belakang sein kanan dan kiri. Lampu rem juga masih menyala dengan normal. Klakson juga masih menyala dengan normal. Tombol-tombol saklar, lampu penerangan, dan tanda isyarat juga masih berfungsi dengan normal. Hanya saja lampu depan jauh dan dekat sudah tidak normal, dan juga starter motor yang sudah tidak berfungsi karena aki sudah tidak normal. Lalu yang keempat, pemeriksaan pada rantai roda. Untuk mengecek kerenggangan rantai, kita dapat menggunakan dua jari tangan kita untuk menaik turunkannya. Setelah itu, kita ukur jarak main bebas rantai dengan menggunakan penggaris. Kondisinya masih normal karena jarak main bebasnya 2-3 cm.
Selanjutnya, cara penyetelan kekencangan rantai. Kita dapat mengendorkan baut as roda terlebih dahulu dengan menggunakan kunci 19. Setel baut menyetel di kiri dan kanan, putar searah jarum jam untuk mengencangkan rantai dan putar berlawanan untuk mengendorkan rantai. Cek kerenggangan rantai kembali dan jangan terlalu kencang karena rantai bisa jadi lebih tegang saat motor dinaiki karena suspensi tertekan. Lalu yang kelima, pemeriksaan keolengan roda. Yang pertama, kita cek bagian as roda. Gunakan kunci ring atau pas dengan ukuran 14, 17, 19, 22 mm untuk membuka baut as roda depan. Ukuran tergantung merek dan model motor. Setelah itu, keluarkan as rodanya, bisa menggunakan palu karet jika ada. Jika tidak ada, bisa menggunakan alat lainnya. Kondisi as roda depan pada motor Yamaha Jupiter Z masih bagus karena kondisi as roda masih halus, tidak ada goresan, kausan berlebih, dan tidak bengkok. Selanjutnya, pemeriksaan spacer. Pemeriksaan yang mudah dapat dilakukan dengan tangan dan visual. Kondisi spacer pada motor ini masih bagus karena tidak mengalami kausan, retak, tidak bergoyang, dan masih simetris. Cek juga kondisi bearing roda. Apabila bearing aus, dia akan mengalami oblak kanan dan kiri. Namun, jika bearing tidak mengalami aus, ban depan akan tetap stabil meskipun digoyangkan. Pada motor ini, bearing masih dalam keadaan bagus atau normal karena ban depan tidak mengalami oblak. Lalu yang keenam, pemeriksaan sistem kemudi. Untuk memeriksanya cukup dengan menggerakkan stang kemudi ke kanan dan kiri. Kondisi stang yang masih bagus saat digerakkan akan terasa ringan dan tidak berat. Untuk motor ini, stang kemudi masih dalam keadaan normal. Lalu yang ketujuh, pemeriksaan pada suspensi. Untuk suspensi depan, mengeceknya kita dapat menggunakan tangan. Apakah terjadi kebocoran oli shock? Apabila tidak mengalami kebocoran oli, maka seal shock masih dalam keadaan normal. Selanjutnya, pengecekan suspensi belakang. Untuk mengeceknya cukup ditekan dengan tangan pada bagian bekel, lalu naik turunkan shock. Shock belakang yang masih normal, tidak mengalami kebocoran, dan tidak keras saat ditekan. Lalu yang kedelapan adalah pemeriksaan chassis. Untuk pemeriksaan chassis, kita harus menggunakan kunci momen. Dan jangan lupa untuk menyeting kunci momen sesuai baut pada motor. Untuk settingan mengencangkan baut shock depan Yamaha Jupiter Z ini yaitu 23-24 Nm, tidak boleh lebih. Setelah sudah sesuai, kita bisa langsung mengencangkannya. Putar terus kunci momen searah jarum jam sampai kunci berbunyi klik. Jika semua baut sudah berbunyi klik, tandanya itu tanda bahwa torsi yang diatur sudah tercapai. Lalu yang kesembilan, melakukan bongkar pasang cover body. Di sini membongkar cover body yang dimaksud adalah membersihkan shock depan dan belakang dari kotoran oli dan lain-lain. Untuk membersihkannya kita dapat menggunakan kuas, kain lap, dan lain-lain. Bersihkan hingga kotoran atau oli yang menempel hilang. Setelah shock depan bersih, kita lanjut dengan membersihkan shock belakang dari oli dan kotoran lainnya. Jangan lupa untuk shock sebelah kanan untuk dibersihkan juga.
Lalu yang ke-10, melakukan perawatan pada sistem pengereman. Untuk membersihkan kaliper dan kampas rem depan, jangan lupa dilepaskan terlebih dahulu. Untuk membersihkannya bisa menggunakan kain lap dan sikat besi. Bersihkan hingga debu atau kotoran lainnya hilang. Setelah semua komponen bersih, lanjut melakukan pemasangan komponen kembali. Jangan lupa untuk mengencangkan dengan menggunakan kunci shock. Lalu yang ke-11, melakukan pengukuran pada piringan cakram dan ketebalan kampas rem depan. Lakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Untuk mengukur piringan cakram harus menggunakan rahang bagian dalam jangka sorong. Ketika sudah terukur, jangan lupa untuk menguncinya agar hasil tidak berubah-ubah. Di sini hasil pengukuran ketebalan piringan cakram adalah skala utama 3 mm, skala nonius 35 mm, jadi hasilnya 3,35 mm. Maka piringan cakram masih bagus. Untuk mengukur ketebalan kampas rem harus menggunakan rahang bagian luar jangka sorong dan jangan lupa untuk mengunci agar hasilnya tidak berubah-ubah. Di sini hasil ketebalan kampas rem adalah 3,15 mm dan masih aman untuk digunakan. Yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan pengecekan sistem remnya. Pastikan rem berfungsi dan tidak blong.